Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Subaida Eskom MJS. Saya dosen dari jurusan Sistem Informasi pada Fakultas Teknik Universitas Musa Mus Merauke. Sebagai seorang dosen pada Universitas Musa Mus Merauke, saya wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi, diantaranya adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang saya laksanakan, yaitu tentang pengajaran. Pada jurusan Sistem Informasi, saya mengajar salah satu mata kuliah, yaitu Sistem Informasi Manajemen yang berbobot 3 SKS dan dilaksanakan pada semester 3. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen merupakan mata kuliah yang wajib pada jurusan Sistem Informasi pada Fakultas Teknik. Mata kuliah ini didesain untuk membantu mahasiswa dalam mengkaji kaitan antara sistem informasi dan kinerja bisnis sebuah perusahaan maupun organisasi. Mahasiswa juga diajak untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi oleh individu dan organisasi yang mendominasi pada dunia bisnis. Mata kuliah ini juga membantu mahasiswa dalam berpikir bagaimana perubahan cara berbisnis yang hakiki dari sebuah organisasi dan cara berinteraksi dengan lingkungan dengan dukungan teknologi informasi. Beberapa jenis infrastruktur dan aplikasi yang mendukung organisasi di dalam menjalankan bisnis serta berinteraksi dengan lingkungan, antara lain adalah bisnis intelijen, jaringan nirkabel, dan aplikasi sistem enterprise. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah antara lain adalah yang pertama, mampu menjelaskan pengertian dari sistem informasi, manajemen, dan organisasi serta secara mandiri, bermutu, dan terukur. Yang kedua, mampu mendeskripsikan cara berbisnis dalam era sistem informasi secara mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menjelaskan infrastruktur sistem informasi manajemen. Yang keempat, menjelaskan dan menganalisis perkembangan aplikasi sistem informasi di bidang bisnis, organisasi, dan perusahaan. Perkuliahan ini dijalankan selama 16 kali pertemuan, dengan ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Sistem pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas adalah dengan metode tatap muka. Dalam pembelajaran tatap muka sendiri ada beberapa metode yang saya lakukan. Yang pertama adalah dengan metode ceramah, metode yang sangat sering digunakan oleh dosen dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa di dalam kelas. Saya sendiri juga menerapkan metode ini untuk menjelaskan materi yang saya bawakan, sehingga mahasiswa bisa mengerti tentang penjelasan yang terkait tentang materi di perkuliahan. Selanjutnya yang kedua adalah contoh kasus. Dengan adanya contoh kasus secara real, mahasiswa bisa memahami tentang penerapan sistem informasi manajemen yang sudah atau diimplementasikan pada masyarakat. Yang ketiga adalah metode diskusi. Metode ini adalah metode untuk bertukar pikir secara berkelompok sehingga mahasiswa memperoleh hasil dari pemecahan masalah dan memecahkan masalah. Diharapkan agar bisa mengeksplor pemahaman dan memperoleh informasi yang banyak dari teman-teman berdasarkan hasil dari diskusi. Yang selanjutnya adalah metode tanya jawabnya. Tanya jawab ini biasanya saya lakukan antara saya bertanya kepada mahasiswa maupun mahasiswa boleh bertanya kepada saya. Di sini untuk melihat seberapa paham mahasiswa tentang materi yang saya berikan. Yang terakhir adalah metode kuis. Metode kuis ini digunakan untuk mereview hasil pembelajaran di dalam kelas, sehingga saat menjelang UTS maupun UAS mahasiswa lebih paham dan lebih mudah mengetahui soal-soal apa yang sudah saya buat. Selain itu, interaksi antara saya dan mahasiswa biasanya saya lakukan tidak hanya di dalam kelas. Mahasiswa boleh bertemu dengan saya ataupun menghubungi saya melalui aplikasi WhatsApp, sehingga apabila kurang jelas dan ingin lebih detail bertanya tentang materi perkuliahan, bisa dilakukan kegiatan di luar kelas. Yang terakhir adalah sistem penilaian. Saya memiliki beberapa komponen untuk memberikan nilai pada akhir mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama adalah kehadiran. Di sini saya menilai kehadiran mahasiswa di dalam kelas. Juga mencakup tentang kedisiplinan mahasiswa dalam hal masuk dalam kelas sesuai dengan perjanjian di awal kontrak kuliah yang telah disepakati bersama. Yang kedua adalah tugas. Tugas saya berikan setiap 2 minggu sekali. Tugas-tugas saya akan nilai berdasarkan apa yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa.
Yang ketiga adalah presentasi. Sangat penting, menurut saya sangat penting karena di sini saya melihat mahasiswa mana yang aktif, yang mengerti, yang berdiskusi dengan hasil presentasi yang sudah dikerjakan, sehingga saya tahu mana yang aktif dan mana yang tidak aktif saat mereka maju di depan kelas. Yang keempat adalah kuis. Dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepahaman mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan setelah pertemuan dilaksanakan. Biasanya itu dilakukan mungkin setelah satu kali atau dua kali setelah perkuliahan, mungkin pertemuan sekarang, nanti pertemuan ketiga seperti itu. Yang kelima adalah UTS. Untuk UTS sendiri akan dilakukan pada pertemuan ke-8 dan yang terakhir adalah UAS. UAS merupakan cara saya menilai kemampuan mahasiswa berkaitan dengan soal yang saya berikan saat akhir perkuliahan pada pertemuan 1-15 hingga dilakukan pada pertemuan yang ke-16. Terima kasih. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mungkin kita tolong Matias pimpin kita dalam doa dulu ya. Silahkan Matias mau ke depan. Baik, teman-teman, kita sebelum masuk mata kuliah kali kita ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, sehat? Sehat ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ada yang mau bertanya mungkin sebelum kita masuk ke mata kuliah kita untuk hari ini? Kita mungkin masuk dulu ya, bertanya kita mau belajar apa sih untuk hari ini? Seperti itu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa sih sistem informasi dan manajemen. Pernah dengar ya? Mungkin sudah pernah dengar karena mata kuliah ini adalah komputer dari mata kuliah pengantar manajemen. Kalau manajemen saya yakin Anda sudah tahu ya. Kalau belum tahu bisa balik ke semester 2 lagi ya, seperti itu. Iya, oke. Kita yang pertama ya, apa sih sistem? Lihat ya, sistem adalah sekumpulan unsur, elemen, kegiatan atau prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Jadi ada yang bekerja sama satu sama lain. Terus keberadaannya membentuk sebuah fungsi untuk mencapai suatu tujuan yang selalu untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, tubuh kita ya, tubuh kita sistem bukan? Sistem ya, ada apa aja? Ada panca indera, ada tangan, ada 5 kalau tidak ada tangan, bukan tangan kulit ya, kulit, mata, hidung, telinga dan lidah. Semuanya punya fungsi dan tujuannya masing-masing ya untuk kelangsungan hidup. Dibayangkan kalau hal aku nggak ada, nggak berfungsi, kita tidak tahu, tidak punya mata nih, tidak bisa melihat, seperti dan sebagainya. Ada lagi sistem pabrik. Sistem pabrik pernah lihat? Mungkin ada namanya mesin, ada orang yang mengoperasikannya, dan ada orang yang memesan barang. Seperti itu ya, pabrik bekerja tapi nggak ada barang yang diproduksi. Untuk apa gitu? Seperti itu ya. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Ayo silakan. Saya mau bertanya tentang contoh lain dari sistem informasi. Terima kasih Ernest. Ada yang tahu? Contohnya apa? Nah ini nih. Pernah lihat ini apa namanya? Laptop sistem atau bukan? Tapi unsurnya apa saja? Ada hardware. Kalau hardware doang, ada apa lagi? Ada software. Dan ada itu juga sebagai manusia ya yang mengoperasikannya, kan nggak mungkin nggak ada yang mengoperasikan sih laptop. Tujuannya apa? Laptop ada tujuannya nggak? Mungkin kalau digunakan mahasiswa menggunakan untuk mengerjakan tugas, atau ada yang menggunakan untuk main game dan lain sebagainya ya, tergantung kalau di laptop tadi ada software apa yang di dalamnya ya, seperti itu ya. Kita lanjut ya. Nah, ciri-ciri sistem. Sistem juga punya ciri-ciri di sini. Sini ya, sistem ya. Selalu sistem ada input, proses dan output gitu. Ada input. Di sini ada namanya batasan sistem ya. Karena sistem kan tidak mungkin
kerja. Terus keduanya black. Jadi bisa menginputkan, bisa namanya kita kalau di menerima ya kan. Ada namanya full duplex, jadi bisa bolak-balik. Bisa itu dari sini bisa terima masing-masing seperti itu. Contohnya apa? Kita teleponnya. Telepon kan otomatis kita bisa bicara, bisa mendengar, kita bisa bicara balik, bisa mendengar kembali seperti itu ya. Sudah jelas? Kita lanjut ya. Oke. Yang kedua ya, informasi. Informasi apa sih informasi? Sering dengar? Ada yang nggak pernah dengar informasi? Katanya mahasiswa jurusan sistem informasi. Bagaimana sih data diproses menjadi sebuah informasi? Berarti data itu yang masih mentah ya, masih belum dijadikan apa-apa. Lihat, data kita dari mana kita dapat? Bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana kita mengentrikannya? Bagaimana data itu bisa muncul? Contohnya mungkin RS ya toh? RS itu data atau bukan? Bukan ya? Kalau RS punya nama data bukan? Ya. Terus RS punya nama, punya tempat tanggal lahir, punya alamat ya toh? Apa punya alamat? Ya, seperti itu. Dapat dari mana? Mungkin ada namanya kartu keluarga, terus mungkin KTP ya toh? Oh dari KTP ini kita dapat data mahasiswa berupa nama, alamat, jenis kelamin dan lain-lain sebagainya. Data. Setelah diolah, jadilah sebuah informasi. Mungkin masuk di Universitas Musamus, kita punya data, kita tulis, dimasukkan ke dalam sebuah sistem, jadi namanya data mahasiswa RS. Ini sebuah informasi loh. Informasi berupa ini mahasiswa informasi lagi. Kita masuk data, masuk di sebuah sistem, dapat NPM, lihat ini RS ya. Data-data sudah mendapat nama saja. Ini mahasiswa S ini, dia punya apa? Punya NPM, punya jurusan dan sebagainya. Mungkin nama RS banyak, tapi kalau kita NPM-nya berapa? SI punya nih, seperti itu. Jadi kalau dicari, kita mau cari informasi berupa data mahasiswa bernama RS, NPM sekian, jurusan ini, alamatnya di sini kan, masukkan datanya ya, diproses. Gitu. Ya, sekarang sistem informasi. Katanya mahasiswa sistem informasi ya. Sudah dibaca ya? Itu. Apakah komputer setelah itu? Tidak ya. Kalau kita masukkan rumusnya jelas, metode jelas, otomatis dia hanya akan melakukan sesuai dengan yang ditanamkan. Kalau manusia, melakukan sedikit seperti ya. Kalau di komputer kan tidak ya kan? Tidak ada apa ya? Tidak membuat datanya selalu akurat, selalu tepat. Menggunakan prosedur yang jelas. Tidak sering dari dalam data ya. Kalau manusia sering ya. Taruh gimana ya? Kalau komputer kan kita akan berapa itu ada ya kan? Pemeriksaan, catatan, pendataan, sama dokumen, pola prosedur, sering sana ya. Lupa, ngantuk, bad mood ya kan? Dendam sama ikhlas masalah saja. Kalau komputer tidak punya rasa seperti itu ya, dia lurus seperti itu. Jadi mengulangi namanya human error. Ya kan? Banyak aplikasi yang mendukung bisnis. Apa saja? Cari makan, tinggal pesan lewat Gojek. Beli baju, beli apa? Pakai e-commerce ya banyak ya. Aplikasi penjualan online, ya kan? Kebutuhannya terus ya, terus menerus. Manusia kan lebih terus menerus ingin dimudahkan gitu. Ya, dengan adanya teknologi pasti akan lebih mudah ya. Apalagi yang penting jaringan bagus ya, seperti itu ya. Mempercepat kerjaan, tapi perbandingkan dokumen. Lebih cepat atau lebih lama? Lebih cepat ya. Membuat laporan sesederhana mungkin dan menyimpan data yang lebih efektif dan efisien seperti ini ya. Mungkin agak menghilangkan rasa lupa dan sebagainya ya. Data disimpan sebagai digital dapat digunakan untuk laporan lain. Jadi mungkin bisa ditarik datanya. Mungkin dari data mahasiswa kita untuk tarik untuk penginputan nilai, untuk pembagian kelas. Data mahasiswa SI kita mau bagi kelas kan kalau manual tuh agak lumayan ribet ya.
menggunakan aplikasi yang digunakan contohnya Microsoft Office, yaitu Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint. Ya, oke. Selanjutnya, Selanjutnya jaringan telekomunikasi, yaitu jaringan internet. Selanjutnya di situ ada database. selanjutnya, Dan yang terakhir ada metode atau prosedur yang digunakan. yang paling penting kalau sudah semuanya, kamu kan ya ada namanya manusia ya. Kita manusia mempunyai peran penting ya. Karena kan membuat nanti seorang manusia ya. Oke, ini silakan lihat ya. Ini ya contohnya ya, dari tabel bisa nggak kita mendapatkan sebuah informasi? Bisa. Mungkin seseorang melihat tabel di sini berupa nama-nama dan di sini penghasilan ya kan? Jadi kita akan tahu oh, nama ini penghasilannya sekian seperti itu. Itu cuma sebagai contoh tadi saya sudah jelaskan contoh pada mungkin dari ini Ernest. Oke. Semua ada yang mau bertanya sebelum kita mengakhiri kuliah pada pagi hari ini? Gak ada? Udah jelas ya? Nanti minggu depan kita ketemu lagi di jam dan waktu yang sama ya, di hari yang sama ya. Minggu depan nanti kita ada kuis ya. Untuk hari ini mungkin kita